Selamat datang di Panduan Sang Pendiri. Oke, di sini kita bakal bedah resepnya. Gimana sih caranya ngubah ide brilian jadi bisnis yang benar-benar jalan dan yang lebih penting, dicintai pelanggannya. Saya yakin deh, banyak dari kita pernah. Mungkin lagi bengong, atau di jalan. Tiba-tiba, klik, dapat ide keren. Tapi abis itu bingung kan? Terus gimana selanjutnya? Ya, bener banget. Butuh peta. Soalnya, tanpa peta, ide sekeren apapun bisa-bisa cuma jadi angan-angan, nyasar di tengah jalan. Peta inilah yang jadi pemandu kita, mastiin kita nggak salah langkah. Nah, inilah peta kita. Proses bisnis. Ini bukan cuma ide ngawang-ngawang loh. Ini tuh sistem yang jelas, terstruktur, dan bisa diulang. Anggap aja kayak resep masakan. Kalau ikutin langkah-langkahnya dengan benar, hasilnya pasti mantap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari peta ini. Gimana caranya kita ngasih kerangka buat ide kreatif yang tadi tiba-tiba muncul itu? Jadi gini, pada dasarnya semua bisnis itu punya 3 mesin utama. Ada proses operasional, ini yang kelihatan langsung sama pelanggan. Terus ada proses dukungan, ini ibarat tim di belakang panggung yang bikin semuanya lancar. Dan terakhir, proses manajemen, ini nahkodanya, yang pastiin kapal kita nggak salah arah. Sip, sekarang kita ke tahap kedua. Sebelum kita mulai ngebangun apapun, kita butuh cetak biru yang jelas. Eksekusi yang bagus itu selalu diawali dari perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam. Dan cetak biru itu namanya rencana bisnis. Ini bukan cuma dokumen buat pajangan ya. Dokumen ini maksa kita buat mikirin semua detailnya, dari A sampai Z. Buat startup, ini kayak validasi pertama, ngetes, ide gue ini masuk akal nggak sih? Coba deh lihat komponen-komponen ini. Ini bukan cuma checklist, tapi benar-benar fondasi buat sukses. Ini bukti kalau ide aja tuh nggak cukup. Kita harus tahu pasarnya siapa, cara jualannya gimana, dan yang paling krusial, duitnya bakal muter gimana. Ini PR wajib buat semua founder, nggak bisa di-skip. Dari semua analisis dan proyeksi yang mungkin kelihatan rumit, ada satu hal yang paling fundamental. Apaan tuh? Ini dia jawabannya. Paham apa yang sebenarnya pelanggan mau. Percuma punya produk paling canggih sedunia kalau ternyata nggak ada yang butuh. Bener-bener sia-sia. Nah, ini kuncinya. Proses ini bukan soal tebak-tebakan ya. Ini soal ngeliatin, nanya, dan yang paling penting, beneran dengerin. Kita harus cari tahu kenapanya pelanggan, bukan cuma apanya. Oke, rencana udah di tangan. Sekarang waktunya eksekusi. Gimana caranya kita ngubah semua yang ada di kertas jadi kenyataan? Kutipan ini penting banget. Kenapa? Karena bisnis itu nggak statis. Pasar berubah, tren berubah. Strategi yang bagus itu bukan yang kaku, tapi yang fleksibel, yang bikin kita bisa beradaptasi dan tetap relevan. Terus gimana caranya kita baca situasi dan nemuin di mana keunggulan kita? Ada satu alat nih yang kelihatannya simple tapi powerful banget. Nah, lihat deh contoh Gojek ini. Keren kan? Pakai analisis SWOT, kita bisa mecah-mecah jadi 2 bagian. Faktor internal itu kekuatan dan kelemahan, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan faktor eksternal, peluang dan ancaman, hal-hal dari luar yang harus kita waspadai. Ini cara cerdas buat dapat gambaran utuh posisi bisnis kita tuh ada di mana. Kita udah ngerencanain, udah eksekusi. Terus, apa tujuan akhirnya? Nah, kita sampai di jantungnya, lingkaran kepuasan. Ingat ya, ini bukan garis finish, tapi siklus yang muter terus. Definisi ini dalam banget loh. Kepuasan itu bukan cuma sekedar, oke, bagus. Ini soal emosi. Reaksi yang muncul pas apa yang pelanggan dapetin itu sesuai atau bahkan lebih dari ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan itu kayak bikin kue. Bahannya banyak. Produk bagus itu wajib. Tapi, layanan yang oke, harga yang pas, gampang diakses, dan promosi yang jujur, semua itu ngaruh banget. Kalau satu aja kurang, rasanya bisa jadi aneh. Terus, gimana kita bisa tahu pasti kalau pelanggan kita beneran senang? Gak bisa kan cuma pakai perasaan aja? Kita butuh cara yang sistematis. Nah, ini dia caranya, dan ini harus aktif ya. Kita yang harus proaktif nge-follow up. Kita juga harus siapin wadah buat kritik dan saran. Terus pakai survei juga buat dapat data yang lebih terstruktur. Ini bukan kerjaan sekali jadi, tapi lingkaran yang harus jalan terus-menerus supaya kita jadi lebih baik. Jadi intinya apa? Perjalanan dari ide keren ke bisnis sukses itu bukan sulap, bukan sihir. Semuanya adalah soal proses. Ada sistemnya, ada petanya yang terus-menerus diikuti dan disempurnakan.
Sekarang bolanya ada di tangan Anda. Petanya udah ada. Pertanyaan sebenarnya adalah, ide brilian apa yang bakal Anda bangun pakai peta ini?